welcome ya. Bagi saudara yang baru, yang mungkin saudara bukan dari gereja ini, we wanna welcome you. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Kristus atau kuasa Injil ya saudara ya. Jujur saya tadi waktu masuk dengerin puji-pujiannya shock saudara ya. Nggak mungkin ini terjadi di kebaktian umum, tapi mestinya you guys should enjoy it. Karena ini gak mungkin terjadi di ruangan ini kalau bukan karena acara-acara seperti ini saudara ya. Saya tadi duduknya di depannya subwoofer. Wah, baru perasa saya udah tua ya. Tuh gitu saudara ya. Keren banget ya saudara ya. Berikan tepuk tangan buat teman-teman yang tadi melayani. Para panitia yang sudah menyiapkan. Come on, yes. Luar biasa, thank you so much ya teman-teman yang volunteer ya, anak-anak youth yang volunteer, college ya, semua young adult yang volunteer, para usher, we thank you so much. Katakan pada kanan kirimu, I'm glad you're here man. Ya, gue punya teman ini, gak sendirian ya saudara ya. Nah, saudara kita akan belajar bersama-sama ya. Jujur saudara, kalau saudara gak ngerti, kita ini bisa mengejar status tanpa tujuannya saudara, tanpa ngerti tujuannya hanya karena apa yang dikatakan oleh culture, apa yang dikatakan oleh dunia. But what does the Bible say? What is the gospel lens? Cara pandang Injil yang benar-benar sesuai supaya saudara itu hidup. Kalau menjalin hubungan, mau membangun keluarga, mau nikah itu benar alasannya, bukan sekedar supaya aku memperbaiki keturunan, supaya karena saudara mungkin kerasa pendek, saudara cari yang tinggi, saudara yang tinggi ketinggian, nanti anakku kasihan, atau kalau enggak memperbaiki ekonomi, supaya ada yang nemenin. Kalau saudara cari tujuan seperti itu, maka saudara pasti akan kecewa. Saudara, you will be disappointed. And in fact, di dalam marriage itu many times, marriage is not to make you happy, marriage is to make you holy. Nah, ini nanti terlalu berat ya saudara ya. Ya. But anyway, pembicara kita ya yang hari ini akan membicarakan hal-hal ini teman saya ya. Dia itu salah satu pembicara City to City Gospel Center dia saudara ya. Lulus dari Dallas Baptist University di tahun 2009 dari Bachelor of Art majoring in Christian Ministry. Beliau adalah a pastor dari Rock Sydney Church sebagai lead pastor dari English Service. Detak jantung dari pelayanan Pastor Yosia adalah menjadikan murid-murid Kristus yang bertumbuh di dalam Injil. Dan he's just very passionate. Di awal tahun 2020, Pastor Yosia menyelesaikan Master of Divinity dari Morling College ya saudara ya. Dan kalau saudara ingin tahu statusnya dia, tadi saya tanya, lu tuh single atau ada prospek atau gimana ya? Dan benar-benar saya dengar ceritanya, it's complicated saudara ya. Seriously, this is not a gimmick saudara, it's complicated. Jadi I think he's a perfect person untuk ngomong sama saudara semua. So let's welcome, let's stand up. Okay. Ini adalah warm welcome dari Gibeon Church. Let's honor Pastor Yosia Yusuf. Come on. Yeah. Thank you Pastor Mike. Oke, sebelum saudara duduk, saya mau dengar suaranya ya. Jika Anda single dan bahagia, katakan wuhuu. Oke. Jika Anda single dan tidak bahagia, sudah diam saja lah ya. Oke. Saudara berduduk kembali. Nah, saya diberikan topik hari ini judulnya susah ya. Dari judulnya ya sudah susah yaitu It's Complicated. Nah, jadi kalau Anda mendengar apa yang saya sampaikan dan saudara berpikir ini complicated banget ya. Jangan salahkan saya karena judulnya saja sudah It's complicated. Tapi topik ini adalah sesuatu yang sangat dekat di hati saya dan sangat saya passionate about. Karena saya sendiri juga mengalami itu, yaitu saya hidup sebagian besar masa dewasa saya sampai sekarang sebagai pria yang masih single ya. Dan jadi saya hari ini topik saya khususnya tuh saya ingin berbicara tentang bagaimana kita bisa menggunakan masa-masa kita yang masih jomblo ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pada saat bersamaan juga tentu saya mau berbicara tentang sebetulnya apa sih tujuan dari hubungan, perpacaran, pernikahan. Dan tentu satu pertanyaan yang juga saya harus jawab adalah ini. Apakah Malvin Immanuel ditakdirkan untuk menjadi jomblo selamanya? Ya. Dan saya sadar, saya nggak punya banyak waktu untuk membahas ini semua. Jadi kalau selama
sesi ini saudara punya pertanyaan, simpan pertanyaan saudara, dan kalau sampai akhir sesi belum dijawab, nanti kita akan di sesi tanya jawab, saudara bisa pertanyakan semua pertanyaan itu, dan saya dan teman-teman saya beberapa slide juga akan mencoba menjawab sebisa kami ya. Dan kalau misalnya, kalau ada pertanyaan yang susah banget, dan kemudian atau sesuatu yang saya katakan yang saudara nggak suka, menyinggung hati saudara, saudara mau komplain, saudara mau marah-marah, saudara boleh email langsung ke email pribadi saya, yaitu liuseric@gibeonchurch.com, saudara ya. Silakan, saya akan terima email saudara dengan senang hati. Oke? Maka saya akan mulai dengan memberitahu saudara kenapa penting banget bagi kita untuk membicarakan tentang singleness. Nah, saya menggunakan kata singleness karena bahasa singleness kalau diterjemahkan bahasa Indonesia penjombloan, atau masalah yang kurang keren saudara ya. Jadi saya akan menggunakan kata singleness. Nah, kenapa ini penting? Ini bukan karena saya mencoba membenarkan diri saya yang berusia 37 tahun dan masih jomblo. Saya tahu saudara langsung berpikir, 37 tahun? Saya kira kamu masih 18. Memang ya, muka saya ini 18 ya. Tapi umur usia saya 2 kali lipat itu. Dan suatu hari, tentunya tentang ini ada pertanyaan yang semua orang bertanya pada saya, kamu udah umur 37 tahun. Apakah nanti suatu hari Yos kamu akan menikah? Jawaban saya, mudah-mudahan. Kapan? Jangan kepo. Oke? Hanya Tuhan yang tahu jawabannya pertanyaan itu. Tetapi saya bisa berkata dengan jujur bahwa sebagian besar usia saya, hidup saya itu saya hidupi sebagai pria yang single. Dan saya bisa berkata dengan yakin hidup jomblo itu sukar. Ada amin para jomblo? Aminnya kurang gegar. Ada amin para jomblo? Takut ketahuan ya. Kenapa? Karena mudah buat saudara menjomblo sehingga ketika Anda di bawah usia 20 tahun. Itu normal sekali. Tetapi jauh lebih susah untuk saudara single dan jomblo di antara usia 20 sampai 30 tahun. Kenapa? Karena itu usia yang paling prima, yang paling top untuk menjalin sebuah hubungan. Dan semakin sulit lagi ketika Anda berusia di atas 30 tahun. Kenapa? Karena semua orang di sekitar Anda mengharapkan Anda sudah menikah. Kalau saya boleh kasih analogi, ini seperti steak saudara ya. Kenapa? Kalau saudara usia di bawah 20 tahun itu rare steak. Yaitu belum waktunya buat saudara dimakan. Usia 20 sampai 30 tahun itu saudara medium rare. Apa itu? Anda penuh dengan jus prima untuk dimakan. 30 sampai 40 tahun saudara medium well. Keras tapi masih bisa dimakan. Tapi kalau saudara sudah usia 40 tahun ke atas, saudara well done steak. Gak ada yang mau menginginkan Anda kecuali satu, Yesus. Saya dengar Yesus suka well done. Well done my good and faithful servant katanya kan. Jadi saya tuh mengerti, saya di 37, entar lagi saya masuk well done ini. Jadi saya mengerti perjuangan kehidupan single. Kalau single berusia 20 tahun ke bawah, Anda belum menikah, orang-orang itu tidak mempertanyakan status saudara. Anda normal. Tapi kalau saudara 20 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas dan saudara masih single, orang-orang itu mulai pelan-pelan memberi Anda label. Benar kan? Kalau mereka tahu saudara 30 dan masih single, mereka akan bertanya. Pertanyaan berikutnya yang muncul yang mulutnya gini, kok kamu masih single? Namun kalau orang yang sama sudah menikah, mereka tidak akan bertanya, kok kamu sudah menikah? Jadi secara tidak sadar, banyak orang menganggap singleness, lebih rendah daripada pernikahan. Termasuk orang Kristen. Dan ini menyedihkan. Kenapa? Karena lebih dari agama lain, kekristenan itu memiliki pandangan yang sangat tinggi terhadap singleness. Namun sekarang seringkali singleness itu dianggap rendah dalam gereja. Dan saya ingin meluruskan hal ini. Kenapa? Karena jika kita tidak memiliki pandangan Injil tentang kehidupan single, akan sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam pengejaran status ini. Dan kita kehilangan pengharapan bahwa Tuhan sebetulnya sedang bekerja melalui masa single kita. Namun seringkali gereja tidak mengkomunikasikan ini dengan baik. Saya beri contoh ya. Beberapa tahun yang lalu saya tuh mendengarkan sebuah khotbah yang sangat populer dari seorang pendeta muda Amerika yang sangat populer tentang singleness. Dia berkata begini, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Jadilah minoritas
karena mayoritas itu overrated. Hanya karena semua orang di sekitarmu menikah, bukan berarti kamu harus menikah. Wah, saya berkata, amen, preach it brother, gitu kan. Wah, ini apik, ini bagus ini. Lalu dia berkata, lebih baik menjomblo daripada berada dalam hubungan yang toksik. Jika Anda harus meyakinkan diri Anda bahwa dia ada orang yang tepat sebelum menikah, maka Anda harus membohongi diri Anda setelah menikah. Wah, come on pastor, I'm with you. Nanti aku kasih like nih di YouTube-nya nih ya. Tapi kemudian khotbahnya berubah. Anda harus fokus untuk menjadi orang yang tepat sampai orang yang tepat itu datang. Jika Anda tidak menjadi orang yang tepat, apa yang membuat Anda berpikir bahwa orang yang tepat akan tertarik pada Anda? Nah, saya mulai pikir, loh kok? Dan dia lanjut berkata, jika Anda ingin bertemu dengan orang yang tepat, Anda harus terus datang ke gereja. Nah, apa yang terjadi? Semua yang dia katakan itu benar. Gak ada yang salah, saudara. Saya setuju dengan dia. Jadi, tempat terbaik untuk mencari pasangan hidup adalah di Tinder. Salah saudara, bukan Tinder, sorry. Tempat terbaik bagi saudara untuk menemukan pasangan hidup adalah di clubbing. Salah juga. Tempat terbaik buat saudara menemukan pasangan hidup tentu di gereja. Jadi saya tidak menantang klub, bar, Tinder. Tetapi kalau saudara berpikir bahwa saudara bisa menemukan pasangan yang tepat di situ, well, good luck. Tetapi yang terjadi adalah khotbah yang disampaikan, bukan lagi berbicara tentang singleness. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini menjadi khotbah transisi menunggu sebuah hubungan. Jadi dengan kata lain, singleness itu hanyalah sebuah kondisi transisi menuju tanah perjanjian. Apa itu tanah perjanjian? Hubungan pernikahan. Nah, Anda bisa menemukan warna ini di kebanyakan khotbah tentang singleness. Dan ini tidak membantu. Dan saya harus memasukkan diri saya sendiri dalam golongan ini. Karena di tahun 2014 saya pernah berkata gini, saudara perhatikan ya quote ini ya. Ini cowoknya ganteng ya saudara ya, tapi gak tahu kenapa masih single ya. Dia berkata begini, berusahalah untuk menemukan kepuasan di dalam Kristus. Puasa dengan siapa dia bagi Anda, hanya ketika Anda puas dalam Kristus, maka aman bagi Anda untuk memiliki pasangan. Ada amin? Jadi quote ini bagus saudara, kalau saudara mau foto, kan saya tahu Gibeon Church suka foto, masukin Instagram di post. Dan kalau saudara tag saya kasih like saudara, like. Tapi saudara tahu apa permasalahannya? Permasalahannya adalah apa yang tersirat dari kutipan ini kepada para single. Karena secara tidak langsung saya berkata kepada para single bahwa tanah perjanjian itu adalah pernikahan. Dan itu bukan Injil. Mengapa? Karena Injil bukanlah Kristus akan cukup ketika status kita sudah menikah. Injil adalah Kristus cukup di status apapun yang kita miliki. Titik, tidak ada koma. Namun karena kita ini besar dalam budaya timur, jadi budaya timur itu ya, saudara tahu kan, kita memiliki nilai tradisional di mana salah satu berhala terbesar kita adalah keluarga. Jadi budaya timur itu menghargai pentingnya memiliki keluarga. Saya buktikan kepada Anda ya, coba ya, jujur ya. Berapa banyak dari Anda yang pernah berpikir bahwa ada kemungkinan saudara akan jomblo seumur hidup? Angkat tangan. Dikit sekali. Coba saudara lihat tangan, dikit sekali yang mengangkat tangan. Kenapa? Kenapa hampir tidak pernah terpikirkan bagi kita bahwa mungkin bagi kita jomblo selamanya? Karena kita hidup dalam di budaya melihat bahwa jomblo selamanya itu adalah sesuatu yang rendah. Hampir gak pernah kita berpikir bahwa kita akan jomblo selamanya kecuali Malvin. Karena pensilnya sudah masuk soalnya saudara, dia gak bisa memiliki pilihan. Jadi budaya kita itu mengatakan secara tidak langsung kalau sudah perhatikan. Kalau kita tidak menikah, maka ada sesuatu yang salah dengan kita. Benar? Nah ini cerita pribadi saya saudara. Ini jelas banget terlihat sewaktu setiap kali saya pergi ke pernikahan. Jadi hampir setiap kali saya menghadiri pernikahan, itu pasti ada ya. Tante-tante yang berniat baik di gereja saya bilang, jangan khawatir Yos, giliran kamu selanjutnya. Terus saya tuh berharap ya, saya bisa menghadiri pemakaman dan mengatakan kepada tante-tante itu, tante,
Jangan khawatir. Saudara selesaikan sendiri ya. Jadi saudara mesti berpikir bahwa kalau saudara bilang, waduh pressure-nya berat nih keluarga. Saya pressure-nya bukan keluarga saja. Satu gereja berharap saya cepat menikah. Setiap kali saya datang ke pernikahan itu akan muncul. Nah, saudara mengerti apa yang terjadi? Para tante itu maksudnya baik. Mereka nggak bermaksud merendahkan saya. Tetapi di balik dorongan itu sebetulnya ada pemikiran yang merasa begini. Bahwa singleness itu lebih rendah daripada pernikahan. Sudah menjadi dari bagian budaya kita untuk menganggap mereka yang belum menikah itu lebih rendah daripada mereka yang sudah menikah. Namun sebaliknya kalau kita lihat budaya modern barat ini saat ini sangat memberhalakan kebebasan. Benar? Karena bagi budaya barat, pilihan individu dan kebahagiaan pribadi itu adalah segalanya. Jadi mereka membuat keputusan itu berdasarkan lensa ini. Apakah hal ini akan membuat aku bahagia atau tidak? Apakah hal ini akan membuat aku senang atau tidak? Apakah hal ini akan membantu aku mencapai mimpiku atau tidak? Jadi lensa yang mereka pakai adalah me, myself, and I. Mereka tidak mau menghabiskan energi, waktu, dan sumber daya yang datang dengan pernikahan. Mereka menginginkan kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan untuk kebahagiaan pribadi mereka. Jadi mereka memilih untuk single, kenapa? Karena mereka egois. Nah, jadi pertanyaannya malam hari ini adalah bagaimana kita meresponi hal tersebut? Atau yang lebih penting, apa sebetulnya yang Injil katakan tentang status-status ini? Apakah Injil mendukung nilai-nilai tradisional atau apakah Injil mendukung nilai-nilai modern? Kita lihat bersama-sama jawabannya ya. Yang pertama saya mau bicarakan adalah begini. Bahwa pernikahan itu adalah pemberian yang indah dari Tuhan. Saudara tahu siapa yang merancang pernikahan? Bukan manusia. Yang merancang dan menciptakan pernikahan untuk manusia nikmati adalah Tuhan sendiri. Jadi di Kejadian 1 dan 2 kita menemukan bahwa pernikahan dan keluarga itu adalah pikiran Tuhan, ide Tuhan. Karena melalui pernikahan Tuhan itu sedang membangun perwakilannya untuk menaklukkan bumi dan berkuasa. Ataukah saya boleh menggunakan istilah teologis? Tuhan sedang meneguhkan umat perjanjiannya melalui pernikahan. Orang-orang yang akan menjadi miliknya dan dia menjadi milik mereka. Itulah mengapa kalau saudara baca perjanjian lama, kemandulan itu dinilai sebagai masalah yang sangat amat besar. Kenapa? Karena kalau saudara tidak menikah dan saudara tidak memiliki anak, berarti saudara tidak dapat memenuhi mandat Tuhan untuk beranak cucu dan berkuasa di bumi. Jadi pernikahan dan keluarga itu ada bagian dari tujuan ilahi Tuhan untuk membentuk umat bagi dirinya. Umat yang akan mencerminkan siapa Tuhan kepada dunia. Dan di perjanjian baru kita juga menemukan gambaran yang begitu mulia tentang pernikahan. Saudara pasti tahu ini. Paulus menggambarkan pernikahan itu bukan hanya tentang kasih tentang pria dan wanita. Tetapi pernikahan itu tentang siapa? Kristus dan gerejanya. Dan kalau saudara mengerti ini berarti, perhatikan, tujuan berpacaran bukanlah karena Anda kesepian dan membutuhkan teman untuk jalan-jalan. Tujuan berpacaran bukanlah karena Anda saling suka dan kesetrum listrik kalau Anda berduaan. Tujuan berpacaran adalah untuk masuk ke dalam sebuah hubungan di mana saudara bisa menggambarkan kasih Kristus dan gerejanya. Dan kalau kita mengerti ini berarti ini penting. Jika pernikahan adalah gambaran kasih Kristus kepada gerejanya, maka saudara dan saya tidak bisa berada dalam hubungan yang intim dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, saya yakin saudara mengerti ini. Alkitab jelas masalah ini, masalah hitam dan putih. Bukan masalah abu-abu. Tetapi saya sudah bertemu dengan banyak orang Kristen yang membuat hitam putih Alkitab menjadi abu-abu. Sudah bertemu dengan mereka? Jadi mereka akan berkata kepada saya gini, wah iya memang aku tahu Yos, tidak baik buat kita untuk berpacaran atau menikah dengan orang yang tidak seiman. Tapi kan kita belum tentu menikah. Kami hanya akan berpegangan tangan dan ngopi bersama untuk 2-3 tahun ke depan. Dan kita lihat kemana arahnya. Aku tahu dia bukan Kristen. Tapi dia baik banget Yos. Dan siapa tahu mungkin melalui aku,
dia bisa kenal Tuhan. Bukankah kita dipanggil untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus? Aku mau menginjil dan Tuhan pasti akan membantu aku menginjil. Ini rencana Tuhan buat aku dan Yos kamu gak ngerti. Dia itu sangat hot, Yos sangat-sangat hot. Dan saya akan menjawab, neraka juga hot. Ya. Tentu tidak ya, saya gak jawab gitu ya. Kejam banget jawabannya. Dan saya akan mencoba menjelaskan kenapa ini bukan kehendak Tuhan bagi mereka. Tapi seringkali namanya juga sudah jatuh cinta. Mereka mengabaikan peringatan saya. Dan saudara apa yang terjadi? 90%, mungkin 99% yang terjadi adalah gini. Mereka pelan-pelan mulai kehilangan gairah akan Tuhan. Anda tahu kenapa? Saya jelaskan. Karena ketika Anda berhubungan dengan orang yang tidak memiliki iman yang sama dengan Anda, ada tekanan yang besar atas Anda untuk beradaptasi dengan mendorong Tuhan ke pinggiran kehidupan Anda. Karena sebagai orang Kristen, sebagai Anda yang mengerti Injil, saudara mengerti bahwa Tuhan itu adalah pusat, motivasi, dan tujuan dari segala sesuatu yang Anda lakukan. Dialah detak jantung dari segala sesuatu yang Anda lakukan sebagai umat Kristus. Tetapi sekarang kalau Anda berada dalam hubungan dengan seseorang yang tidak memiliki detak jantung yang sama, respon alamiah dalam hal ini adalah satu pasangan harus beradaptasi. Dan saudara tahu siapa yang harus beradaptasi? Bukan dia. Saudara. Dan yang terjadi adalah daripada saudara terus benturan dengan orang ini karena cara pemikiran yang berbeda, saudara pelan-pelan mulai beradaptasi dengan dia dan pelan-pelan saudara mulai kehilangan gairah saudara akan Tuhan. Dan saya gak hanya berkata ini untuk pada orang yang tidak seiman. Saya bisa berkata hal yang sama juga untuk orang-orang di dalam gereja. Karena berada di dalam gereja tidak menjamin orang itu mencintai Kristus. Saudara bisa pelayanan, rajin gereja, tetapi saudara bisa memiliki teologi yang salah di mana kehidupan saudara, pelayanan saudara berpusat tentang me, myself, and I. Dan kalau saudara mengerti Injil dan kemudian saudara berhubungan dengan orang seperti ini, saudara tetap akan bentur. Dan siapa yang harus ngalah? Saudara. Maka dari itu, pacaran penggospelan tidak berhasil. Gak berhasil saudara. Tidak akan berhasil. Tidak ada koma ini titik saudara. Kalau gitu, tapi kalau aku suka gimana? Gini, saya ajarin caranya. Jangan pacaran dulu. Injili dulu. Oke? Kalau mereka bertobat dan kemudian mereka akhirnya melihat dan menjadi orang Kristen, maka baik. Jangan pacaran dulu. Kenapa? Harus diuji. Dia benar-benar mengerti Kristus, benar-benar mencintai Kristus, atau gara-gara untuk saudara. Kasih 1 tahun. Saya panjangin. Kasih 1 tahun. Kalau mereka lulus, 1 tahun tetap cinta Tuhan, bolehlah pegangan tangan dan kopi berapa tahun. Boleh. Tapi kalau tidak, yang terjadi adalah saudara akan merugikan diri sendiri. Karena kasih saudara akan Tuhan itu akan pelan-pelan mengecil. Karena saudara harus terus beradaptasi. Namun ini twistnya ya. Seindahnya dan semulianya pernikahan. Pernikahan hanyalah gambaran. Jadi pernikahan itu hanyalah bayangan dari sebuah substansi yang lebih nyata. Kenapa? Karena pernikahan pada akhirnya berbicara tentang Kristus dan gerejanya. Nah, saudara pernah mendengar istilah ini, a picture speak 1,000 words? Kalau saudara lagi kangen dengan pasangan saudara, tentu ya, foto itu sangat berguna. Kalau ngeliatin fotonya tuh ya lumayan lah ya, sedikit meredakan kekangenan saudara. Atau zaman sekarang lebih indah, ada FaceTime, ada WhatsApp video call. Tetapi seindah apapun gambar atau video itu tidak bisa menggantikan bertatapan muka dengan muka. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Dan sekarang Paulus berkata begini, betapapun indah dan mulianya pernikahan itu tidak dapat dibandingkan dengan realitas Kristus. Dan ini yang saudara harus mengerti tentang pernikahan. Akan tiba saatnya pernikahan tidak ada lagi. Karena pernikahan bukanlah yang utama. Pernikahan hanyalah sebuah tanda sementara yang menunjukkan kepada realitas yang lebih besar, yaitu Kristus dan gerejanya. Kristus dan gereja kekal
Sementara pernikahan di dunia bersifat sementara. Nah, kalau kita udah mengerti ini, maka poin yang kedua make sense. Apa itu? Singleness adalah pemberian yang indah dari Tuhan. Ya, pernikahan itu mulia, saudara. Jadi jangan dengar bilang, wah pernikahan itu kurang baik. Enggak, pernikahan itu mulia. Memiliki anak, memiliki istri itu adalah hal yang indah. Namun, bukan cuma itu saja. Karena Paulus juga berbicara tentang kemuliaan dan pemberian singleness. Dan Paulus ini bukan orang pertama yang mengemukakannya. Saudara tahu Yesus juga berbicara tentang sesuatu yang lebih baik daripada pernikahan? Jadi suatu hari gini, ada ceritanya ya. Jadi suatu hari Yesus lagi mengajar. Dan kemudian saudara-saudari dan ibu Yesus datang menemui Yesus. Jadi salah satu dari orang banyak itu berkata, Yesus, ibu dan saudara-saudarimu datang untuk bertemu denganmu. Dan Yesus menjawab, siapakah ibu dan saudara-saudariku? Mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku. Wah, saya mencoba membayangkan ya, saya di posisi Yesus. Saya lagi khotbah, tiba-tiba ada mami saya datang gitu ya. Dan ada yang ngasih tahu, Yos, mamimu lagi nyari kamu. Urgent katanya, dia harus ngomong sama kamu. Terus saya jawab, siapa mami saya? Semua yang mendengarkan khotbah saya, itu adalah mami saya. Saya jamin saudara tidak akan melihat saya untuk beberapa tahun ke depan ya saudara. Saya nggak bisa mengatakan ini. Tetapi Yesus bisa. Saudara tahu apa yang Yesus maksudkan? Yesus tidak berkata bahwa keluarga dunia itu tidak penting, tidak. Tetapi dia berkata bahwa keluarga di dunia itu hanyalah nomor 2 setelah keluarga kekal. Jadi di sini Yesus membalikkan gambaran. Kalau dalam perjanjian lama keluarga di dunia itu dipandang sebagai berkat Tuhan, dalam perjanjian baru yang terutama ada memiliki keluarga kekal. Dan kalau kita memahami ini, kita bisa mengerti bahwa ternyata singleness itu adalah sebuah pemberian. Maka dari itu, disinilah peran Paulus. Di 1 Korintus 7 ayat 6 dan 7, dia berkata begini. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Meskipun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Nah, saudara dengar apa yang dia katakan, ini luar biasa sekali. Saudara. Ini benar-benar revolutionize my understanding of singleness. Karena rasul yang sama, yang menulis tentang indahnya pernikahan, Paulus, dia juga mengatakan bahwa singleness itu adalah karunia yang indah dari Tuhan. Nah, coba saudara bayangkan sebentar ya. Gak akan ada orang zaman sekarang, atau orang di zaman itu yang berani menganggap Paulus itu sebagai pendeta kelas 2. Kenapa? Karena Paulus itu yang Tuhan pakai untuk menulis 2/3 perjanjian baru, benar? Dan dia single. Jadi dia seorang pendeta jomblo. Nah, saya yakin. Kalau Paulus itu hidup di zaman kita, orang-orang tuh langsung berpikir, pasti ada sesuatu yang salah sama dia. Si Paulus tuh kenapa ya? Pinter, cinta Tuhan, rajin khotbah, kok masih single? Oh, mungkin karena penampilannya, jenggotnya kepanjangan mungkin ya. Atau enggak, mungkin dia lebih perlu belajar bersosialisasi. Atau mungkin dia memiliki standar yang terlalu tinggi untuk seorang istri. Atau mungkin dia tertarik sama sesama jenis. Pasti ada alasan kenapa dia jomblo. Saya mungkin saja atau mungkin tidak menerima komentar seperti itu. Tetapi bukan itu intinya. Intinya adalah tidak ada orang yang akan menganggap Paulus sebagai pendeta kelas 2. Namun saat ini, gereja seringkali melihat singleness sebagai hal yang negatif. Saya kasih sebuah contoh ya, ini dari pelayanan saya. Beberapa tahun yang lalu kami itu mengadakan seri tentang khotbah seri tentang hubungan. Dan kami mempromosikannya di sosial media. Saudara tahu apa yang orang-orang katakan? Ya, mereka berkata, wow, khotbah tentang peran suami istri dan pernikahan oleh seorang pendeta yang masih single. Ini belum pernah terdengar sebelumnya. Luar biasa. Aku tidak sabar untuk mendengarnya. Tentu tidak, saudara ya.
Orang berkata, apa? Khotbah tentang pernikahan oleh seorang jomblo? Teori tok, gak ada pengalaman. Mereka lupa, yang menulis sebagian besar tentang ajaran pernikahan Alkitab ada orang jomblo. Yesus dan Paulus. Dan tidak hanya mereka, Lukas, Silas, Titus, Apolos, Lydia, dan Phoebe juga jomblo. Tetapi Paulus jelas sini, ia menyebut singleness itu sebagai pemberian yang baik dari Tuhan. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia single bukan karena ada sesuatu yang salah dengan dia, tetapi dia single karena ada sesuatu yang sangat baik dalam dirinya. Dengan kata lain, kita tidak bisa melihat singleness itu sebagai status kelas 2. Gak bisa. Jadi apa itu singleness? Singleness itu bukanlah pilihan kedua setelah pernikahan. Tapi singleness adalah pemberian Tuhan sama seperti pernikahan. Singleness bukanlah penyakit yang harus disembuhkan. Melainkan sebuah pemberian yang harus dirayakan. Nah, saya perjelas ya. Apa sih yang Paulus maksud dengan singleness sebagai pemberian Tuhan? Karena kalau kita nggak berhati-hati, kita tuh sering melihat karunia singleness itu seperti ini ya. Sebuah kado, sebuah hadiah yang kita tidak inginkan. Saya ingat ya, beberapa tahun yang lalu, saya tuh pernah berdiskusi tentang karunia singleness dengan beberapa pria. Dan pertanyaannya tentu gini ya, bagaimana aku tahu jika aku memiliki karunia singleness? Sudah pernah bertanya itu? Dari mana aku tahu kalau aku punya karunia singleness? Ya kita diskusi dan kita nggak menemukan jawaban yang tepat. Jadi gini, jika seorang pria selalu ditolak oleh wanita dan tidak dapat menemukan pacar, pria itu akan berkata, mungkin aku punya karunia singleness. Jadi kita memperlakukan karunia singleness itu seperti hadiah ulang tahun yang tidak diinginkan siapapun. Kita berharap dalam hati kecil kita, jangan sampai aku dapat hadiah ini. Tetapi bukan itu cara Paulus memandang karunia singleness. Paulus melihat karunia singleness sama seperti ia melihat pernikahan. Di mana singleness adalah pemberian yang baik dan mulia dari Tuhan. Kalau gitu pertanyaannya, saya tahu pertanyaan saudara. Dari mana kita tahu kalau kita memiliki karunia singleness? Benar ya? Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Bagaimana Anda tahu kalau Anda memiliki karunia menikah? Karena Anda sudah menikah, benar? Sama dengan singleness. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda memiliki karunia singleness? Ini jawabannya. Selama Anda masih jomblo, Anda memiliki karunia singleness. Nah, Anda harus mengerti ini ya. Jadi karunia singleness itu bukan kekuatan super dari Tuhan. Anda gak perlu digigit laba-laba single untuk menjadi pria atau wanita single. Gak perlu, saudara. Coba pikirkan, karena kalau singleness itu membutuhkan kekuatan super dari Tuhan untuk menjalaninya, itu pasti bukan karunia yang baik. Namun karunia dari Tuhan selalu baik. Jadi pertanyaannya bukanlah bagaimana Anda tahu Anda memiliki karunia singleness atau tidak. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan dengan karunia singleness. Beberapa dari Anda mungkin hari ini memiliki karunia singleness. Atau beberapa dari Anda mungkin menikah. Tetapi akan ada fase mungkin di mana kalau hari ini Anda single, mungkin di masa depan saudara akan menikah. Tetapi kalau sudah menikah, tidak menjamin sudah menikah selamanya. Ada kemungkinan juga saudara juga akan kembali ke masa singleness. Atau mungkin ada saudara yang akan single, jomblo, forever. Namun ini yang harus kita perjelas. Baik pernikahan maupun singleness, dua-dua adalah pemberian Tuhan dan kondisi status yang mulia. Yang satu tidak lebih baik daripada yang lain. Kedua-duanya pemberian Tuhan. Jadi daripada mempertanyakan karunia Anda seharusnya bersuka cita atas karunia yang Tuhan sudah berikan kepada Anda saat ini. Karena Anda mengerti bahwa Tuhan berdaulat atas semua pemberian yang Dia berikan dan Dia tahu yang terbaik buat Anda. Maka dari itu para jomblo ini mengubah permainan.
Karena ini berarti Anda single, bukan karena ada sesuatu yang salah dengan Anda. Anda single karena Tuhan telah memberikan karunia Anda single untuk Anda bersukacita di dalamnya. Jadi di saat ini, dalam masa ini, ada Tuhan yang berdaulat yang menyertai Anda, yang tidak melupakan Anda, yang mencurahkan kasih-Nya kepada Anda, dan berjalan bersama Anda di setiap langkah kehidupan Anda. Jadi percayalah kepada Tuhan dan nikmati pemberiannya. Dan kalau saudara mengerti ini, mari saya beritahu, jomblo, singleness itu memiliki berkatnya. Apa itu berkat singleness? Yang pertama, Anda terbebas dari masalah-masalah duniawi dalam pernikahan. Ini bukan saya ngomong, Paulus yang ngomong. Di 1 Korintus 7 ayat 27-31 dia berkata gini. Apakah kau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Apakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Demikian pula kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktunya telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, ini argumen Paulus, saya jelaskan ya. Ini rada ribet. Jadi dia berkata, hidup singleness itu memiliki keuntungan karena dunia yang kita tinggali saat ini hanyalah sementara. Dunia yang kekal akan datang. Jadi waktu Yesus datang pertama kali ke dunia, dia datang sebagai raja untuk menanggung hukuman atas dosa. Tetapi ketika Yesus datang kembali, dia akan datang bukan untuk menerima hukuman, melainkan melaksanakan hukuman. Dan setelah itu dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu dan dunia yang kekal dan baru akan datang. Jadi tidak peduli saudara mau hidup berapa lama, 50, 70, 90 tahun. Kalau saudara bandingkan hidup ini dengan kekekalan, itu seperti setetes air di lautan. Dan Paulus berkata jangan terlalu fokus pada kehidupan ini sehingga kita mengabaikan masa depan kita yang kekal. Jadinya kita tidak boleh terobsesi dengan pernikahan dan kita juga tidak boleh kecewa karena tidak menikah. Baik pernikahan maupun singleness sama-sama diberkati oleh Tuhan dan merupakan status yang baik untuk dijalani. Karena fokusnya sekarang bukanlah kita, fokusnya ada Kristus dan kerajaan kekalnya. Dan kalau kita memiliki fokus ini, maka pernikahan memiliki kelemahan. Atau saya katakan dengan kata lain, singleness memiliki berkat tersendiri. Saudara mengerti ya, pernikahan itu indah dan memiliki banyak berkat. Tapi pernikahan juga sangat memusingkan. Kejadian 1 dan 2 jelas bahwa pernikahan itu ada ciptaan Tuhan yang indah di mana pria dan wanita telanjang dan tidak malu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi dalam Kejadian 3? Dosa masuk dan karena itu sekarang hubungan yang indah ini menjadi retak. Dan dunia yang kita tinggali saat ini ada dunia yang penuh dengan dosa di mana orang berdosa hidup bersama. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika dua orang berdosa hidup secara intim? Mari saya beritahu. Bahkan odol gigi pun jadi penyebab pertengkaran besar. Karena ada dua tipe orang di dunia ini. Pertama, orang yang suka mencat odol gigi dari paling bawah dengan cara sistematis. Ya, itu tipe saya. Tipe kedua adalah orang yang suka menekan odol gigi seenak odolnya. Dari mana aja dia pencet. Dan dalam kedaulatan Tuhan, biasanya kedua tipe ini menikah dan ribut tentang odol gigi dalam pernikahan. Karena dalam pernikahan, Anda tidak hanya berurusan dengan dosa pribadi saudara, tapi dalam pernikahan Anda juga harus berurusan dengan dosa pasangan Anda dalam tingkat yang intim.
Dan itu kata Paulus dan kata saya, itu menciptakan banyak masalah. Dan seolah-olah itu tidak cukup, kemudian dua orang berdosa memutuskan untuk melahirkan seorang berdosa lain yang sangat egois. Dan mereka berpikir itu akan menyelesaikan masalah. Jadi bukan lagi dua orang berdosa sekarang, bisa 3, bisa 4, bisa 10. Kalau Anda serius dengan amanat kitab Kejadian. Jadi yang terjadi, Paulus berkata pernikahan itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi pernikahan justru memperbesar masalah. Dan Paulus berkata, aku ingin menghindarkan kamu dari kesusahan ini. Dan yang kedua, berkat singleness yang kedua adalah berarti Anda bebas untuk mengabdikan diri Anda kepada Tuhan. Ayat 32-35. Paulus berkata, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada hal-hal mengenai Tuhan, bagaimana ia menyenangkan Tuhan. Sebaliknya orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada hal-hal duniawi, bagaimana ia menyenangkan istrinya dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada hal-hal mengenai Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada hal-hal duniawi, bagaimana ia menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalangi-halangi kamu. Sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang patut dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Para single. Para jomblo. Kalau Anda pikir Anda sibuk sekarang, tunggu sampai Anda menikah dan punya anak. Kalau Anda pikir Anda capek sekarang, Anda tidak tahu apa yang menanti Anda dalam kehidupan berkeluarga. Jadi meskipun pernikahan dan anak-anak ada berkat, Paulus berkata hal ini juga menciptakan kekhawatiran dalam diri Anda. Karena dalam pernikahan Anda tidak hanya bertanggung jawab untuk kesejahteraan Anda sekarang bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga Anda. Dan ini menciptakan perhatian yang terbagi. Salah satu masalah dalam pernikahan adalah begini. Anda tuh gak bisa datang dan pergi seenak saudara inginkan. Gak bisa. Kalau Anda masih single, Anda bisa datang, Anda bisa pergi sesuka hati. Anda gak perlu minta izin, gak ada yang marah. Bebas. Tetapi kalau Anda sudah menikah, Anda tidak memberitahu pasangan Anda di mana Anda berada, kapan Anda pulang, apa yang Anda lakukan, dengan siapa Anda pergi, mari saya beritahu. Badai taufan yang besar menunggu Anda di rumah. Jadi Paulus tidak mengatakan bahwa pernikahan itu sulit dan single itu mudah, tidak. Tapi dia mengatakan bahwa pernikahan itu berliku-liku sementara singleness itu lebih lurus. Dan di sini dia memberikan sebuah arahan untuk para single. Bagaimana sebenarnya kita harus hidup. Karena saya yakin banyak dari kita jomblo. Tetapi kita tidak menghidupi kehidupan single seperti yang Tuhan inginkan. Nggak ada salahnya main game, nonton K-drama, Netflix, karaoke. Tetapi bukan itu fokus dari kehidupan single. Karena Paulus berkata, kehidupan single harus ditandai dengan pengabdian yang penuh kepada Kristus dan pekerjaannya. Salah satu kesalahan terbesar orang single adalah gini. Dan ini permasalahan single. Seringkali mereka hanya berpikir kehidupan mereka itu tentang mereka. Hanya mementingkan diri sendiri dan mereka berfokus kepada me, myself, dan I. Dan lupa bahwa kehidupan yang mereka miliki itu adalah milik Tuhan. Jadi yang saya maksudkan adalah begini. Sewaktu kita menghidupi kehidupan single, apakah yang memotivasi kita itu adalah Injil? Apakah Injil mempengaruhi cara kita belajar? Apakah Injil mempengaruhi cara kita bekerja? Apakah Injil mempengaruhi cara kita berteman dan berhubungan satu dengan yang lain? Apakah Injil mempengaruhi cara kita menggunakan luang waktu kita? Apakah Injil mempengaruhi setiap bidang kehidupan kita? Atau apakah fokus kita hanyalah dunia ini dan kita melupakan kerajaan kekal yang akan datang? Jadi ini dua berkat singleness ya, yaitu pertama kita dibebaskan dari masalah-masalah duniawi. Dan kedua kita bisa berfokus kepada Tuhan.
Nah, saya tahu pertanyaan saudara ya. Pertanyaannya ada tentu. Oke Yos, ngerti-ngerti. Aku bisa melihat berkat dari singleness. Tetapi apakah salah kalau aku menginginkan pernikahan? Jawabannya, tidak ada yang salah dengan menginginkan pernikahan. Pernikahan adalah pemberian yang baik dari Tuhan dan kita harus berdoa dan meminta kepada Tuhan. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah saya sudah menyerah untuk menikah atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Saya sampai hari masih berdoa suatu hari akan tiba di mana saya akan menunggu di altar. Dan kemudian akan saya melihat pengantin wanita yang cantik berjalan ke arah saya dengan semua keindahannya. Dan hati saya bukan cuma deg-deg, bukan duk gitu saudara. Saya menunggu hari itu dan saya berdoa untuk hari itu datang. Namun ini yang harus kita mengerti. Tuhan mungkin mengizinkan saya untuk menikah karena Tuhan baik. Namun saya mungkin tidak akan pernah menunggu pengantin wanita saya di altar. Dan saya meninggal di usia 101 tahun sebagai pria tua dan single. Karena Tuhan baik kepada saya. Baik dalam pernikahan ataupun singleness, itu adalah pemberian yang indah. Karena fokusnya bukan saya, fokusnya Kristus. Dan kebaikan Tuhan tidak diukur dari apakah saya sudah menikah atau belum. Kebaikan Tuhan diukur dari kasih yang dia sudah tunjukkan kepada saya waktu dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati sebagai ganti dosa saya. Karena itu di masa single saya tidak terobsesi dengan pernikahan. Saya mengabdikan diri saya sepenuhnya untuk pekerjaan Kristus. Dan karena itu saya bisa diundang Gibeon hari ini, benar? Kalau saya nggak single 37 tahun, saya tidak ada di tempat ini hari ini. Memberikan seminar, it's complicated. Tetapi hanya karena saya menginginkan pernikahan bukan berarti saya tidak memiliki karunia singleness. Tetapi saya tahu saat ini saya single. Oleh karena itu saya menjalani hidup saya sebagai seorang single dengan pengabdian penuh kepada Kristus. Jika pernikahan datang, saya akan menukarkan berkat singleness dengan berkat pernikahan. Dan juga masalah-masalahnya. Tapi satu hal tidak berubah. Baik dalam pernikahan atau singleness. Galatia 2:20 tetap hidup. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang yang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan kalau itu semua benar, saya akan memberikan saudara merakumkan. Kalau itu benar, ini semua benar, berarti ada 4 hal tentang singleness yang kita bisa ambil. Dan kemudian saya akan punya satu bonus terakhir. Yang pertama, 4 pelajaran para single. Perhatikan saya. Anda tidak lebih rendah. Nah, saya harap ini jelas ya bagi kita ya malam ini ya. Status jomblo tidak membuat Anda kurang bernilai di dalam kerajaan Allah. Dan saya minta maaf karena orang-orang seperti saya sering membuat Anda merasa lebih rendah karena status Anda. Tapi mari saya beritahu, jangan dengarkan kami. Dengarkan Kristus. Kenapa? Karena Injil Kristus berkata bahwa Kristus adalah identitas Anda. Kristus adalah nilai Anda. Dia memberikan hidupnya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Anda berarti di matanya. Dengan kata lain, singleness itu bukan kutuk saudara. Singleness ada sebuah karunia untuk saudara hidupi, nikmati, dan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apakah karunia itu akan tetap seumur hidup? Saya tidak tahu. Tapi kalau hari ini saudara diberikan karunia singleness, jangan sia-siakan karunia itu. Yang kedua, para single. Anda tidak sendirian. Saya ngerti ya. Single itu, hidup single itu terkadang bisa terasa sangat kesepian. Dan terkadang kita punya pemikiran, para single berpikir nanti kalau aku sudah menikah,
maka aku tidak akan mengalami kesepian ini. Tetapi itu bukan jawabannya. Karena pernikahan tidak menjamin Anda tidak akan kesepian. Anda sangat bisa menikah dan tetap kesepian. Dan kemudian orang-orang yang menikah kemudian mulai berlari kepada hal-hal lain seperti apa? Pornografi dan hobi untuk mengisi kesepian itu. Atau mungkin mereka berpikir bahwa dengan mereka sudah menikah dengan orang yang salah nih. Dan jawabannya adalah mencari orang lain. Jadi adalah bodoh bagi kita orang single untuk berpikir bahwa pernikahan akan menyelesaikan masalah kesepian kita. Tidak. Kenapa? Karena kerinduan akan persahabatan itu sebetulnya mengarahkan kita kepada satu teman sejati. Dan teman itu bukanlah pasangan kita, bukan sahabat kita. Kesepian mengarahkan kita kepada satu-satunya teman yang akan selalu ada bersama kita dalam setiap musim kehidupan. Namanya adalah Yesus Kristus. Kerinduan akan persahabatan pada akhirnya hanya akan terpenuhi pada Yesus datang kedua kali. Dan untuk saat ini para single, Tuhan telah memberikan Anda gereja. Di dalam Kristus, saudara dan saya ini adalah menjadi satu bagian keluarga besar yang disebut gereja. Jadi kitab Kejadian tidak salah, suatu kitab Kejadian berkata bahwa tidak baik bagi manusia itu untuk hidup seorang diri. Tetapi jawaban perjanjian baru untuk pertanyaan ini bukanlah pasangan, tapi jawaban perjanjian baru untuk pertanyaan ini adalah gereja Tuhan. Karena keluarga fisik hanya akan bertahan sementara. Tapi saudara tahu apa yang bersifat kekal? Keluarga Injil. Oleh karena itu para single, Anda tidak sendirian. Gereja adalah keluarga Anda. Dan ikatan saudara dengan saudari-saudari dalam Kristus bahkan lebih kuat daripada keluarga fisik. Karena ikatan Anda dalam Kristus tidak akan pernah berakhir. Kematian fisik memutuskan ikatan antar keluarga. Tetapi tidak ada yang dapat memutuskan ikatan yang Anda miliki dalam keluarga Injil. Hubungan Anda satu dengan lain jauh lebih berharga, jauh lebih permanen daripada hubungan fisik antara suami istri. Jadi jomblo, manfaatkan gereja Tuhan. Saya tahu singleness sukar dan terkadang bisa terasa sangat kesepian. Tetapi itulah mengapa Tuhan memberikan kita saudari dan saudara dalam Kristus, dalam gereja. Jangan sia-siakan karunia ini. Dan yang ketiga, para single, berhentilah menunggu dan mulailah hidup. Jadi jangan jalani hidup itu seolah-olah Anda belum lengkap sampai sang dia datang. Nah, jadi saya rasa banyak dari kita secara tidak sadar ini yang kita lakukan. Anda meyakinkan diri Anda sendiri bahwa kehidupan Anda akan lebih baik di musim yang akan datang. Jadi Anda selalu menantikan apa yang terjadi selanjutnya dan Anda menggunakan alasan yang diperhatikan untuk tidak menata hidup Anda sekarang. Contoh, para pria. Somehow Anda percaya bahwa pernikahan akan menjadi solusi bagi pergumulan seksual Anda. Tidak. Kalau Anda tidak bisa hidup kudus dalam masa single, tidak ada jaminan Anda akan hidup kudus dalam pernikahan. Siapa Anda saat Anda single adalah siapa Anda ketika Anda menikah. Jadi pernikahan itu tidak menghilangkan masalah, malah pernikahan itu akan memperbesar masalah. Karena orang-orang yang menikah pun mereka mengalami godaan seksual. Mereka pun mengalami masalah-masalah seksual. Kenapa? Karena pada akhirnya perhatikan seks itu diberikan kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada kepuasan yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Tetapi seks hanyalah tanda. Seks itu hanyalah foretaste. Kenikmatan itu seharusnya membawa kita kepada satu sosok
yang akan memuaskan kita selamanya. Namanya adalah Yesus Kristus. Jadinya para single berhenti menunggu dan mulailah hidup bagi Kristus sekarang. Serahkan hidup Anda kepada Dia. Karena saudara mengerti ini, para single, kita itu memiliki kesempatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sudah menikah. Saudara dan saya ini memiliki kesempatan untuk memiliki warisan yang kekal. Mungkin saat ini saudara gak punya istri dan gak punya anak. Tapi saudara tahu, saudara diberikan kesempatan untuk menjadikan orang-orang di sekitar Anda murid Kristus. Dan itu warisan kekal. Karena bayangkan, pada suatu hari nanti ketika setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan hari itu akan tiba. Akan ada banyak orang di sekitar saudara yang mengenal Kristus karena kehidupan Anda. Bukankah itu sukacita yang jauh lebih indah dan lebih kekal daripada kenikmatan sementara dunia ini? Jadi single, berhenti bertanya, kapan ya aku bisa menikah? Dan mulai pergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan. Dan hidup bagi Tuhan sekarang. Dan yang keempat, para single, Anda akan menikah. Anda mungkin tidak menikah dengan pria atau wanita. Tetapi kalau Anda menaruh iman Anda kepada Kristus, mari saya beritahu. Anda pasti akan menikah dengan Yesus. Karena Yesus akan datang sebagai mempelai pria yang akan menjemput mempelai wanitanya. Saudara dan saya, yang berarti tidak ada orang Kristen yang akan tetap single selamanya. Karena mempelai pria kita yang sempurna, yang agung, yang indah, yang tidak memiliki cacat, dia akan menjemput kita dan dia akan menjadikan kita mempelai wanita yang kudus dan tidak bercela. Dan pada hari pernikahan itu tidak akan ada permasalahan dalam pernikahan. Tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ada rasa sakit, air mata atau masalah. Yang kita akan alami adalah sukacita demi sukacita, kemuliaan demi kemuliaan, kasih demi kasih. Bahkan setelah melewati 100 miliar tahun yang penuh kebahagiaan, kita akan masih melewati 100 miliar tahun lagi yang penuh kebahagiaan. Dan itu terasa seperti honeymoon. Baru mulai. Jadi para single, seandainya pun Anda jomblo forever, Anda tidak kehilangan apapun. Karena pernikahan yang agung akan datang untuk Anda. Nah, saya nggak berkata pernikahan duniawi tidak penting. Saya tidak berkata itu. Tapi kalau saudara bisa melihat Kristus dan siapa Dia, pernikahan duniawi menjadi tidak terlalu penting. Karena baik dalam pernikahan maupun singleness, kita semua menantikan perjamuan pernikahan anak domba. Dan sampai hari itu tiba, baik dalam pernikahan maupun singleness, kita menghidupi hidup kita untuk menunjukkan cerita ini. Cerita Injil. Dan yang terakhir, bonus. Buat pasangan yang sudah menikah. Saya dengar ada beberapa yang sudah menikah, saudara ya. Ini bonus. Pasangan yang sudah menikah, kasihilah para single. Jangan menganggap singleness itu sebagai status kelas 2. Hidup single itu bukan pilihan kedua setelah pernikahan. Hidup single itu bukan sesuatu yang aneh. Singleness adalah pemberian karunia Tuhan sama seperti halnya pernikahan. Dan para pasangan yang sudah menikah, Anda membutuhkan para single dan para single membutuhkan Anda. Jadi jangan melihat singleness itu sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Tetapi sebagai pemberian yang harus dirayakan. Jadi ini maksud saya ya. Ini dorongan saya untuk bagi saudara yang sudah menikah. Kenali para single. Undang mereka ke rumah Anda, undang mereka untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Anda, pelajari tentang kesulitan mereka dan sampaikan Injil ke dalam hidup mereka. Dan ketika Anda bersama-sama dengan mereka, tolong jangan terus selalu ngomongin tentang hubungan. Berhenti bertanya, kenapa kamu masih single?
dan berhenti selalu mencoba menjodohkan para single. Bukan berarti itu salah. Tetapi kalau saudara melakukan itu terus-menerus, saudara sedang menyampaikan pesan bahwa kehidupan single mereka itu lebih rendah. Ada yang lebih baik. Secara tidak sadar. Jangan lakukan itu. Sebaliknya, kasihilah para single di mana mereka berada sekarang. Bicara dengan mereka, undang mereka untuk melihat kesulitan Anda sebagai suami istri. Dan izinkan para single juga bisa berbicara Injil dalam kehidupan Anda. Bukan hanya Anda yang berbicara Injil kepada kesulitan mereka, tapi izinkan mereka juga berbicara Injil kepada kesulitan Anda. Dan ini yang terjadi. Ada sebuah dinamika di mana yang single dan yang sudah menikah saling hidup bersama dan belajar bersama dan saling menyampaikan Injil kepada satu dengan yang lain. Dan kalau ini terjadi, saya harap tidak akan ada orang yang kesepian di dalam gereja. Kenapa? Karena sekarang baik dalam pernikahan maupun singleness, kita merayakan ini semua sebagai karunia yang indah dari Tuhan. Bagaimana cara kita menghidupi status kita? Baik dalam pernikahan, pacaran maupun singleness. Kristus cukup bagi Anda. Mari kita berdoa. Bapak kami berterima kasih. Aku tidak tahu Tuhan, pergumulan apa yang kami hadapi malam hari ini. Mungkin ada dari kami Tuhan yang sudah bertahun-tahun Tuhan. Kami merasakan kesepian karena kami single. Atau mungkin ada di antara kami Tuhan yang kami mempertanyakan apakah hubungan ini dari Engkau atau tidak. Atau mungkin dari kami Tuhan ada kami yang masih single tapi kami tidak menghidupi kehidupan single kami sesuai dengan Kau inginkan. Kami menggunakannya dengan cara egois atau mungkin kami menggunakannya dengan cara kami menginginkan pasangan. Sampai kami lupa untuk hidup bagi Engkau dengan singleness kami. Atau mungkin bagi kami ada mungkin kami yang sudah berdoa Tuhan bertahun-tahun kami meminta dan berharap untuk pasangan. Dan sampai hari ini kami masih single. Dan aku tahu itu susah Tuhan, itu berat. Tapi biarlah malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa kalau Engkau mengizinkan kami dan memberikan kami karunia singleness ini bukan karena Engkau melakukan kesalahan Tuhan. Tapi karena Engkau baik bagi kami. Ini pemberian yang baik. Dan biarlah kami bisa menggunakan singleness kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mendapatkan kepuasan dari kenyataan bahwa Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Dan bagi kami Tuhan yang mungkin ada dalam hubungan yang kami tahu Tuhan seharusnya kami tidak ada dalam hubungan ini. Tapi kami mengejar hubungan ini karena kami kesepian. Atau karena kami butuh teman. Atau karena pressure dari keluarga kami, dari teman-teman kami, dari budaya kami. Biarlah malam hari ini kami boleh berkata kami gak mau mengejar status yang manusia berikan kepada kami. Karena kami sudah memiliki status yang Kau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Biarlah kami bisa puas dengan itu. Sehingga kalau kami harus membuat keputusan yang sukar. Dan kami harus melepaskan hubungan yang tidak sehat ini. Kami berani. Karena kami tahu bahkan dalam singleness kami. Engkau berjalan bersama kami. Engkau menopang kami. Engkau menuntun kami. Dan Engkau tidak melupakan kami. Aku berdoa Tuhan berkati bagi setiap dari kami. Biarlah kami boleh mengerti malam hari ini. Baik dalam pernikahan maupun dalam singleness. Ini pemberian yang Kau berikan. Pemberian yang baik dan mulia. Untuk kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami gak menyia-nyiakan status kami. Biarlah kami tidak mengejar status yang akan datang. Tapi dimanapun status yang Kau berikan kepada kami hari ini.
Kami mau berkata hidup kami bukan milik kami lagi. Tapi milik Kristus yang hidup di dalam dan melalui kami. Terima kasih Bapa. Bekerjalah, lakukanlah pekerjaanmu di hati kami. Kau berikan keyakinan, kau berikan kemampuan. Dan kami percaya kasih karunia-Mu cukup bagi kami untuk menghidupi status apapun yang kau berikan. Dan kau percayakan kepada kami saat ini. Dan kami minta doa ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.